Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima barakal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ja'alana wa iyyakum min ahli khair wa sa'adah fid din wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat semua, kali ini saya mau menyampaikan ya, kita kebobolan banyak makam-makam palsu di sekitar makam Mbak Sunan Bonang. Ini ada video dari Yahya, kita kebobolan banyak makam-makam palsu yang mungkin orang kita sendiri dibayar oleh kaum-kaum Bahalawi. Banyak ya makam-makam yang nisannya bertuliskan marga-marga Bahalawi. Ini gimana bisa terjadi kita kebobolan ya? Karena mungkin ya orang kita yang di makam tersebut ya dibayar untuk membuat makam palsu atau makam-makam yang sudah lama diganti nisannya. Semakin dekat dengan makam Mbak Monang semakin mahal mungkin dibayar itu ya. Ini karena minimnya kearsipan ya, katanya ya, minimnya kearsipan ya, tidak menghiraukan sejarah, tidak menghiraukan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita ya. Jadi mudah dibelokkan, dirampas ya, dijajah oleh mereka. Ini menghimbau buat keluarga atau zuriyah Wali Songo ya, khususnya kepada Naat ya, buat saudara-saudara Naat, Nakoba, Ansat, Aulia Tis'a. Ya, menghimbau ya, mengajak untuk bersatu ya, bergerak dalam hal ini ya, untuk membongkar makam-makam palsu tersebut. Ya, kita dengarkan dulu aja ya video dari Yahya ini. Dia sangat marah ya dalam hal ini. Kita simak bareng-bareng. Kelemahan bangsa Indonesia Nusantara sejak dulu adalah minim kearsipan dan tidak ngereken sejarahnya, tidak ngereken peninggalan-peninggalan nenek moyangnya, sehingga mudah untuk dirampas, dijajah, dibelokkan. Sama seperti yang terjadi di pemakaman Mbah Sunan Bonang ini. Saya masih titik koma dulu ya, bahas masalah keaslian makam Mbah Sunan Bonang yang ada di Kauman di Kutorejo ini, atau yang di Lasem ya, di Sambonang kemarin yang saya kunjungi lah. Nanti kita bahas lagi, nanti biar tidak melebar. Cuma surah wal istifaudah memang, karena pada waktu itu memang beliau Mbah Maulana Maktum Ibrahim itu ibunya adalah anaknya Aryo Tejo, Adipati Tuban. Jadi masih keturunan ningrat, atau mungkin bisa dibawa makamnya ke sana atau tidak, wallahu alam. Nanti kita bahas lagi. Jadi ini fokus untuk meluruskan makam-makam keturunan imigran Yaman yang ada di sana. Ada Zainab, bahkan pintu keluar Gapura Paduraksa yang sebelah kanan ya, kalau dari pintu masuk ya, pintu masuk, pintu keluar itu di tengah jalan pas itu ada makam Al-Aidrus, itu baru di pintu masuk dan keluar itu saya total lebih dari 30 makam Habib dan Habibah dari berbagai macam marga. Bahkan ada yang baru, ada makam yang ambles itu juga saya rekam. Kemungkinan makam yang ambles itu nundung itu ya, numbuk makam-makam yang lama. Rata-rata batu nisannya itu hitam-hitam,
baru-baru itu yang masang siapa? Yang masang itu orang-orang kita sendiri. Gak mungkin itu yang masang mereka. Mereka punya uang, pesan supaya titip nenek moyangnya, tulisannya didekatkan dengan semakin dekat semakin mahal, semakin berkuasa. Alasannya bagus, supaya makamnya itu selalu dikunjungi oleh orang-orang yang berzikir, mendoakan, sehingga auranya, dimensinya dimensi yang menenteramkan. Kepingin dekat dengan makam utama Mbah Sunan Bonang, sehingga banyak orang yang berziarah di atasnya, membaca kalimat thayyibah, membaca kalam ilahi dan lain sebagainya. Pusat orang berzikir dan beribadah, katanya seperti itu. Tetapi tidak diiringi dengan kejujuran. Apakah benar itu makam-makam nenek moyang mereka atau tidak? Dilihat dari tahunnya itu, ada yang baru kok, 2018 itu ada. Bahkan yang sebelah barat itu baru pas corona meninggal dunianya, itu juga dituliskan Habib dari Ba'adil, ada yang dari Al-Atos, macam-macam. Ini seharusnya saya itu muarah, tidak hanya dalam hati saja, tapi muarah sampai ke zahiriyah saya. Tetapi masih saya tahan-tahan ini, karena percuma kalau saya marah di media, saya harus turun langsung. Sebelum saya turun langsung, tolong pengurus Yayasan Pengelola Makam Mbah Sunan Bonang Kauman Tuban, Kutorejo, bongkar saja makam itu. Itu tidak ada nama-nama tersebut, nggak ada. Sejarahnya dari mana? Apakah perlu ada persidangan? NAAT akan kita gerakkan. Mana NAAT? Nakoba Ansat Aulial Tis'ah. Jangan hanya silaturahmi antar sesama balung pisah. Wahai kawan-kawan dari NAAT, jangan sampai kalian dipecah menjadi Azmat Khan dan Basyaiban. Ayo bersatulah sebagai Duriyah Aulial Tis'ah untuk mengamankan peninggalan sejarah nenek moyang kalian. Tidak hanya kalian, tapi seluruh anak negeri ini terlibat dan dilibatkan. Karena orang-orang yang berziarah ke sana itu rata-rata dari kampung. Orang-orang yang masih lugu ngerti informasi tentang Aulia Tis'ah itu dari kiai-kiainya, dari ustadz guru ngajinya, sehingga diajak ziarah. Oh, ziarah Wali Limo, ziarah Wali Songo. Akhirnya korbannya siapa? Ya mereka-mereka yang tidak tahu sejarah. Bisa dibelokkan oleh imamnya masing-masing, oleh rois jemaahnya masing-masing. Ini yang sangat-sangat berbahaya.